Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh kekhusyukan. Mudah-mudahan kita semuanya diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih pada seri kali ini kita membahas tentang seni budaya dalam perspektif Islam, berdasarkan buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini membahas tentang hukum kesenian membuat patung, membuat gambar. Bagaimana keharamannya atau bagaimana kebolehannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita membaca hadis Nabi Muhammad SAW, ada di riwayat Bukhari, di riwayat Imam Muslim, ya. Salah satu hadis mengatakan begini: Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna ashabas suwari yu'azzabuna yawmal qiyamati yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya pembuat gambar kelak mereka akan diazab pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kamu ciptakan. Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Nabi menyatakan, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibu fi jahannam. Setiap ahli gambar, mereka berada dalam neraka. Mereka menjadikan untuknya setiap gambar itu, apa yang dia telah gambar harus dibuatkan nyawa. Nah, maka nanti di hari kiamat mereka disuruh untuk menghadirkan, memberikan nyawa kepada yang diciptakan. Nah, karena itu mereka tentu tidak akan bisa, kita ini makhluk, lalu kemudian apa yang kita gambar suruh ngasih nyawa, tentu nggak bisa. Tapi karena itu kemudian fatu'adzibu fi jahannam, orang pembuat gambar itu akan diazab di neraka jahanam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini kengerian yang luar biasa pada kita. Lalu apakah mutlak keharamannya kalau itu berarti? Ternyata kemudian ketika kita bahas bicara tentang hadis Nabi, ada riwayat yang lain yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Sayyidah Aisyah itu senang bermain boneka-bonekaan. Nah, kalau boneka-bonekaan kan berarti ada fisiknya, rupa yang kemudian setiap orang dapat memahami itu sebetulnya bentuknya apa. Nah, ketika Sayyidah Aisyah
bermain-main boneka, juga ada teman-temannya ikut bermain boneka. Ketika itu lalu kemudian Rasulullah SAW datang. Nah, ketika Rasul melihat Rasul datang, teman-temannya itu akhirnya menyembunyikan bonekanya itu. Nah, ketika menyembunyikan ya karena mereka takut Nabi memarahi. Nah, melihat itu ternyata kemudian Nabi sikapnya tidak memarahi, malah manggil mereka supaya bermain dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari ini berarti ada ta'arud, ada pertentangan hadis Nabi itu. Apalagi kemudian Nabi menyatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar. Apalagi gambar yang berbentuk makhluk hidup ya. Kalau dari sahabat yang lain, Ubaidah menyatakan bahwa Nabi menyatakan gambar boleh kalau itu di kain. Nah, maka ini tentu problematik. Nah, kalau semuanya tidak boleh mutlak, maka tentu Nabi Muhammad tidak akan mentoleransi Sayyidah Aisyah bermain-main dengan sesuatu yang haram. Berarti apa? Di sini ada hukum ilat, ada kausa hukumnya. Kalau gambar itu mengantarkan kepada sesuatu kesyirikan, maka pasti hukumnya haram. Kalau seni itu melahirkan kepada sesuatu yang kebaikan, sekalipun mungkin tidak sampai pada tingkatan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka kita dapat ambil sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surat Saba ayat 12 dan ayat 13. Itu gambarannya. Di dalam surat Saba, Allah mengilustrasikan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman yang sangat besar, menundukkan para jin-jin, dan jin-jin itu oleh Nabi Sulaiman disuruh buat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung. Nah, maka tidak mungkin Nabi yang maksum itu kalau hukum memutlakkan bahwa hukum memahat, hukum buat patung itu haram, pastilah Allah tidak akan menceritakan peristiwa Nabi Sulaiman itu dalam Al-Quran yang setiap kita dapat menjadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini, menjalani kehidupan dalam berkesenian. Karena itu seni itu kembali kepada tujuan niat awal kita yang paling dalam, apakah untuk ketaatan ataukah untuk kesyirikan, untuk kebaikan ataukah untuk kemudaratan. Maka hukum itu beredar menurut kausa hukumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.